Yesus bukan dilahirkan oleh Allah, tapi Yesus dilahirkan oleh anak manusia, oleh perempuan terhormat dan mulia yang bernama Siti Maryam atau Bunda Maria. Bismillahirrahmanirrahim. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam nama Allah, kiranya rahmat, taufik, dan hidayahnya senantiasa menyertai kita semua kapanpun dan dimanapun kita berada. Salawat teriring salam untuk Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat, serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Semoga di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sumayah Channel yang sangat saya cintai, terima kasih atas kesediaannya telah menonton video kami. Semoga video-video yang kami tampilkan di channel ini dapat membuka, memperluas wawasan pengetahuan kita tentang agama kita, juga memperkokoh iman dan takwa kita, serta istiqomah setia dalam mengamalkan ajaran agama kita, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Dan semoga ketika kita diwafatkan Allah nanti, semoga saya, Bapak, Ibu, dan Saudara diwafatkan dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa Sumayah Channel yang saya hormati, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan saya ketengahkan untuk dibaca dan dibahas pada kesempatan kali ini adalah dua firman Allah. Pertama yang tercatat di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 100, dan Quran surat Al-Imran ayat 69. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jika saya, Bapak, Ibu, dan Saudara mengakui diri bahwa kita adalah orang yang beriman, maka ayat ini ditujukan kepada kita. Hai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Jikalau kalian menuruti, jikalau kalian mengikuti sekelompok atau sebagian orang dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, yakni orang Yahudi dan Nasrani, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi kafir setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-69 Allah juga mengingatkan, wadda ta'ifatum min ahlil kitab, sesungguhnya ada segolongan atau sekelompok orang dari ahli kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani tadi. Lau yudillunakum, sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan kalian. Mereka begitu ingin sekali menyesatkan kalian. Wa ma yudilluna
illa anfusahum. Padahal sesungguhnya kata Allah, tidaklah mereka menyesatkan illa anfusahum wa ma yash'urun, kecuali mereka menyesatkan diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Pemirsa Sumaya Channel yang sangat saya cintai, ayat ini sengaja saya sampaikan pada hari ini, tepat tanggal 25 Desember tahun 2025. Untuk apa? Untuk mengingatkan saudara-saudara saya seiman, seagama, seakidah, seislam, untuk tidak latah, untuk tidak ikut-ikutan dalam mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year, atau kolaborasi, join, gabung, ikut bersama-sama merayakan Natal bersama seperti yang dilakukan oleh Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember yang lalu. Mungkin Anda akan bertanya, apa hubungannya firman Allah ini dengan Natalan? Ada hubungannya. Di ayat ini Allah ingatkan, sesungguhnya di antara orang-orang Kristen itu ada yang sangat menginginkan kita untuk kafir, untuk menyimpang dari jalan Allah, untuk setia kepada Allah. Mereka akan berusaha untuk menyimpangkan kita dari jalan Allah dengan cara mereka yang tanpa kita sadar kita masuk dalam perangkap mereka. Saudara-saudaraku sekalian, orang-orang yang tidak mau mengucapkan Merry Christmas atau tidak mau ikut Natal bersama, di mata orang-orang yang melaksanakan atau mengucapkan Merry Christmas, mereka akan menganggap orang yang tidak mau join itu adalah orang yang fanatik, orang yang radikal, dan orang yang intoleran. Sementara bagi orang-orang yang menolak untuk mengucapkan Selamat Natal atau Merry Christmas, mereka katakan kepada orang-orang yang mendukung ucapan Selamat Natal atau bergabung melaksanakan perayaan Natal, bahwa mereka adalah orang yang pelin-pelan, tidak punya pendirian, kalau tidak mau disebut munafik. Kenapa? Karena ada di antara mereka yang berkata, kami tidak mengakui di dalam hati. Ya betul, Anda tidak mengakui di dalam hati, tapi di lisan Anda, dalam perbuatan Anda akui. Sementara kesempurnaan iman seseorang dalam pandangan agama kita adalah keyakinan yang ditancapkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan di dalam perbuatan. Jikalau salah satunya saja berbeda, lain di hati, lain di bibir, lain dalam perbuatan, maka setidaknya kita telah memiliki sifat munafik. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, bagi kita sebagai seorang muslim, sebelum kita melakukan suatu tindakan atau mengucapkan suatu perbuatan, hendaklah kita jadikan Al-Quran sebagai alat timbang, sebagai alat ukur. Karena Al-Quran yang diberikan Allah kepada umat manusia pada umumnya, dan kita umat Islam pada khususnya, adalah GBHI. Garis-garis besar
hukum-hukum Islam yang dapat kita jadikan sebagai alat timbang, yang dapat kita jadikan sebagai alat ukur untuk menilai, untuk mengukur. Jika perbuatan itu sesuai dengan Al-Quran, silahkan kita ikuti. Tetapi manakala ucapan dan perbuatan itu bertentangan dengan Al-Quran, maka sebagai seorang Muslim, dia wajib untuk menolaknya. Saudara-saudaraku sekalian, bagi orang-orang yang beragama Kristen, persilahkan mereka untuk melaksanakannya dengan baik. Itu adalah merupakan sifat daripada toleransi kita. Karena toleransi itu bukan berarti harus berkolaborasi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan teladan, sudah memberikan contoh. Sebelum Republik Indonesia ini, Nabi dulu ketika berdakwah di kota Mekah, Nabi sudah berhadapan dengan orang Kristen, Nabi sudah berhadapan dengan orang Yahudi. Sebagai bukti, salah satu pendeta Kristen pada waktu itu adalah paman daripada istri Nabi yang bernama pendeta Waraqah bin Naufal. Dan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah, Nabi pun berhadapan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Tentu orang-orang Nasrani dan Yahudi pada waktu itu juga melaksanakan perayaan atau peringatan Natal. Tetapi belum pernah tercatat, belum pernah tertulis dalam sejarah Nabi mengucapkan selamat Natal. Oleh karena itu sebagai seorang pengikut Nabi, ya kalau Nabi tidak laksanakan, ya sudah. Lalu kalau sekarang ada yang melaksanakan, seakan-akan mereka berkata, merekalah orang yang paling bertoleransi. Dan dengan ucapan itu, seakan-akan Nabi itu adalah orang yang intoleran. Saudara-saudaraku sekalian, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir Quraisy Mekah itu sudah mengajak Nabi untuk berkolaborasi. Mereka menawarkan Nabi, ya Muhammad, supaya kita rukun, tentram, dan damai, begini saja kita kolaborasi dalam ibadah. Orang Islam kan sehari semalam 5 kali sholat. Oke, kami sepakat ikuti kamu sholat, menyembah Tuhanmu sehari 5 kali. Sebagai gantinya, kamu ngikutin nyembah berhala kami 1 kali saja. Kata Rasulullah, tidak bisa. Mereka menawarkan, bagaimana kalau dalam 1 minggu ada 7 hari, 7 hari kami mengikuti ajaranmu, dan 1 hari saja kamu mengikuti ajaran kami. Nabi mengatakan, no, tidak. Mereka nawarkan lagi, bagaimana kalau sebulan? Kami ikuti kamu sebulan, dan kamu ngikutin kami seminggu. Nabi tolak. Maka pada kesempatan itu turunlah firman Allah yang mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Dan kalian pun tidak usah menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagi aku dengan agamaku. Apa lalu Nabi dikatakan orang yang intoleran? Saudara sekalian, sejarah mencatat bahwa suatu kali ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, kemudian berlalulah sekelompok orang yang sedang menggotong jenazah untuk dikubur.
ketika mereka mendekati tempat di mana Nabi bersama sahabat yang sedang duduk, Nabi pun berdiri. Dan setelah jenazah itu berlalu, Nabi pun duduk kembali. Lalu ada di antara sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah Anda mengenal orang tadi?" Kata Rasulullah, "Aku tahu, aku kenal orangnya. Bukankah dia Yahudi?" "Ya, aku tahu dia Yahudi." "Lalu kenapa engkau berdiri ya Rasulullah?" "Aku berdiri bukan karena bertoleransi dengan akidahnya, tapi aku berdiri karena menghormati dia sebagai manusia." Saudara coba perhatikan. Sudah jadi mayat, tapi masih dihormati oleh Nabi sehingga Nabi berdiri. Sudah mati, nggak berdiri juga nggak jadi masalah. Tapi Nabi ingin menunjukkan kepada kita bahwa betapa tingginya akhlak Nabi dalam bertoleransi antar umat beragama, antar sesama manusia. Dan ini juga membuktikan bahwa dalam beragama tidak ada istilah toleransi. Toleransi itu hanya ada antar umat beragama. Sebab ajaran agama beda, syariat kita berbeda. Sehingga tidak bisa dikolaborasikan. Saudara-saudara, kaum muslimin, pemirsa Sumaya Channel yang sangat saya cintai. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai wujud keyakinan saya untuk menolak mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Pertama, di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17 tertulis sebagai berikut. "Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Saudara-saudaraku sekalian, orang-orang Kristen beranggapan bahwa suara yang terdengar adalah suara dari surga. Suara itu menurut keyakinan mereka adalah suara dari Tuhan yang bersemayam di surga. Yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara-saudaraku sekalian, dari mana penulis Injil Matius ini tahu bahwa suara itu dari surga? Dari mana penulis Injil ini mengetahui bahwa itu suara Tuhan? Dengan dasar apa dia mengatakan itu suara Tuhan? Jangan-jangan itu adalah suara hantu. Maaf, saya mengatakan ini untuk kita renungkan. Bandingannya adalah, silakan saudara-saudara buka di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-37. Di sana kita dapati perkataan daripada Yesus sebagai berikut. "Bapakku yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu," kata Yesus kepada murid-muridnya, "tidak pernah mendengar suaranya." Sekali lagi, kata Yesus, "Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat." Nah, kalau di Matius pasal 3 ayat 7, sang penulis mengatakan, "Terdengarlah suara." Suara itu dari sorga, yang suara itu adalah pemiliknya Tuhan. Sementara Yesus mengatakan,
Tidak seorang pun yang mendengarkan suara Tuhan Yesus punya Tuhan, yakni Bapa alias Allah, itulah Tuhannya Yesus. Yesus sendiri mengatakan suara Allah atau suara Tuhan itu belum pernah didengar siapapun dan rupanya pun belum dilihat oleh siapapun. Jadi berdasarkan ini, saya lebih percaya kepada ucapan Yesus daripada mempercayai ucapan daripada penulis Injil Matius. Apalagi penulis Injil Matius bukanlah orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, bahwa di dalam Lukas 2 ayat 11 tertulis di sana, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, hari ini. Yang dimaksud hari ini oleh orang Kristen adalah hari Natal. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari cerita ini dapat kita pastikan bahwa satu-satunya Tuhan yang punya tempat dan tanggal lahir adalah Yesus Kristus yang dilahirkan di kota Daud, di kota Bethlehem, di Yerusalem. Jadi dari cerita ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa satu-satunya Tuhan yang punya tempat dan tanggal lahir adalah Tuhannya orang Kristen. Saudara-saudara, pemirsa Sumaya Channel yang saya cintai, bahwa yang lahir pada tanggal 25 Desember itu menurut keyakinan orang Kristen adalah Tuhan, atau juga anak Tuhan. Hal ini disampaikan langsung oleh pendeta Yonatan. Mari kita saksikan videonya. Tuhan adalah Esa. Tuhan itu satu, Bapak sekalian. Nah, tapi nanti kalau Bapak Ibu membaca di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam Lukas 2 ayat 11, di sana dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, Kristus Tuhan di kota David. Nah, jadi telah lahir seorang juru selamat, Kristus Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang turun ke bumi menjadi daging. Nah, itulah yang menjadi keyakinan bagi kaum Kristiani, bahwa Tuhan dilahirkan. Sementara bagi kita umat Islam, keyakinan seperti itu ditolak oleh Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kul, katakanlah wahai Muhammad, atau sampaikanlah wahai Muhammad kepada manusia pada umumnya dan kepada pengikutmu pada khususnya. In kana lirrahmani walada, sekiranya Allah itu punya anak, fa ana awalul abidin, maka aku Muhammad adalah orang yang paling pertama memuliakannya atau mengagung-agungkannya. Itu kalau Yesus dianggap sebagai anak Tuhan ataupun Allah itu punya anak. Maka kata Nabi, Nabi adalah orang pertama yang akan memuliakan Yesus. Tapi faktanya tidak. Lanjutan ayat itu Allah katakan, Subhana Rabbis samawati wal ard. Maha suci Allah pencipta langit dan bumi.
Rabbil Arsh, Allah penguasa Arsh, penguasa kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi jelas di ayat ini Allah mengatakan Allah tidak punya anak. Selanjutnya, kenapa kita sebagai seorang muslim menolak untuk menghadiri peringatan Natal ataupun mengucapkan Selamat Natal? Karena bagi orang Kristen, Natal itu merupakan hari peringatan tentang datangnya anak Allah yang sekaligus juga diyakini dia adalah Allah. Seperti yang dikatakan oleh Pendeta Esra Soru berikut ini. Mari kita saksikan. Saya pernah debat dengan seorang mualaf. Lalu dia bilang begini, di Alkitab Yesus adalah anak Allah. Betul, semua betul. Kalau begitu sekarang saya tanya kepada saudara, anak presiden atau bukan? Mereka bilang bukan. Anak wali kota atau bukan? Bukan. Anak bupati atau bukan? Bukan. Kalau begitu anak Allah atau bukan? Bukan. Allahu Akbar. Lalu giliran saya maju, saya bilang, saya tanya kalian ya. Anak monyet atau bukan? Mereka diam. Waktu mereka diam, saya bilang, jawab. Anak macan atau bukan? Atau saya tanya kalian nih, kalian ini anak manusia atau manusia? Anak manusia, ya tapi manusia juga. Kalau kamu bisa anak manusia sekaligus manusia, kenapa dia tidak bisa anak Allah sekaligus Allah? Oh, tidak bisa demikian logikanya Pak Pendeta. Ya. Kalau anak kambing disebut kambing karena memang kambing itu dilahirkan oleh kambing. Anak manusia disebut manusia karena anak manusia dilahirkan oleh manusia. Anak monyet dibilang monyet karena dilahirkan oleh monyet. Anak babi dibilang babi karena dilahirkan oleh babi. Beda dengan permisalan antara anak Allah dengan Allah. Beda gennya. Jangankan Allah dengan anak Allah. Pak Esra Soru, saya misalkan. Anak Pak Esra Soru. Apakah dia Pak Esra Soru? Tentu bukan, tidak. Anak Pak Esra Soru bukanlah Pak Esra Soru. Karena Pak Esra Soru pribadinya tersendiri dan anak Pak Esra Soru pribadinya tersendiri, tapi kedua-duanya memiliki gen yang sama, yaitu sama-sama manusia ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Berbeda kalau kita mau mengakui bahwa anak Allah sekaligus juga Allah, seharusnya anak Allah itu disebut Allah karena dia dilahirkan oleh Allah. Sekali lagi, Yesus itu bisa disebut anak Allah kalau Yesus dilahirkan oleh Allah. Ngotak. Yesus bukan dilahirkan oleh Allah, tapi Yesus dilahirkan oleh anak manusia, oleh perempuan terhormat dan mulia yang bernama Siti Maryam atau Bunda Maria. Bunda Maria manusia apa bukan? Nah, kalau Bunda Maria adalah Allah, baru Yesus disebut
anak Allah, itu kita akui. Karena orang dibilang monyet karena dilahirkan oleh monyet. Orang dibilang kambing karena dilahirkan oleh kambing. Dan orang akan disebut Allah kalau dia dilahirkan oleh Allah. Dan orang disebut anak Allah kalau dilahirkan oleh Allah. Faktanya lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Demikianlah jawaban saya untuk saudara-saudara yang senantiasa bertanya kepada saya, Abdul Wahab, kenapa Anda tidak mau mengucapkan Merry Christmas? Kenapa Anda mengharamkan orang untuk berkolaborasi? Karena saya mengikuti tuntunan dan bimbingan Al-Quran dan tuntunan serta bimbingan yang dicontohkan oleh para sahabat, oleh Rasulullah, dan oleh para ulama-ulama kita. Kalau kepada para ulama saja kita tidak mau ikuti, lalu kalau kita menurut pada siapa? Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bila video ini dianggap bisa mencerahkan banyak orang, maka kepada saudara-saudara saya persilahkan untuk di-share sebanyak-banyaknya. And don't forget, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe sebagai bukti Anda mendukung channel kami. Semoga Allah merahmati dan meridhoi kita semua kapanpun dan dimanapun kita berada. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.